Oke, aku lagi mau share tentang satu konsep yang kemarin aku tulis gitu ya di artikel jurnal tentang imajinasi masa depan gitu. Jadi alhamdulillah paper yang aku tulis bareng sama supervisor S3 terbit gitu ya di jurnal namanya Futures jurnalnya. Aku suka banget sih karena ya mungkin ini ada kaitannya sama Sagittarius juga ya kan. Sagittarius tuh ya akademisi ngomongnya bintang-bintang, tapi ya wes Sagittarius tuh sering dikaitkan dengan pemikiran yang forward looking, dan ya aku merasa I identified gitu ya. Aku juga seneng banget kalau misalnya ngobrol itu kita bahas yang sifatnya masa depan gitu, terkait forward thinking, berpikir tentang masa depan gitu ya. Nah, dan aku seneng banget bisa kontribusi juga satu tulisan di jurnal Futures yang memang bahasnya tentang isu-isu menceritakan masa depan. Cuman kan yang menarik emang apa yang dibahas tentang masa depan, terus apa yang bisa dijadikan riset tentang masa depan gitu kan. Nah, mungkin buat yang masih awam gitu ya, sebenarnya isu mengenai futures masa depan ini menjadi salah satu menurutku isu yang lagi seksi nih ngebahas secara akademik tentang imajinasi masa depan. Aku pikir salah satu tren yang mulai membuat isu future masa depan ini naik daun itu banyak perkembangan, banyak diskusi tentang climate change gitu ya, climate crisis, dan akhirnya banyak yang mulai mendiskusikan, mempertanyakan gimana nih masa depan bumi gitu. Futures masa depan seperti apa yang kita bayangkan tentang bumi ini. Dan akhirnya kan banyak banget perjanjian-perjanjian internasional multilateral yang memberikan target-target masa depan gitu kan. Misalnya di Indonesia kita punya target, ini bau apa ya, kayak bau knalpot gitu ya. Walah, ini bener gak sih? Walah, ya Allah, kepencet ini salah settingan. Jadi yang udara dari luar masuk ke dalam, jadi kayak bau knalpot di jalannya jadi kecium masuk ke dalam, pantesan. Oke, dikeluarin dulu deh. Salah setting, ya Allah. Nah, balik lagi nih bahas tentang ini ya, masa depan. Jadi di paper yang aku tulis, aku bahas tentang konsep namanya bounded imaginary. Bounded imaginary itu maksudnya di mana kemampuan seseorang untuk membayangkan masa depan itu seringkali bounded, seringkali terikat gitu, seringkali terbatas. Kenapa kok bisa? Nah, itu yang salah satu pertanyaan yang aku coba bahas di paper ini. Kenapa sih berimajinasi masa depan itu kemampuan orang untuk berimajinasi masa depan itu terbatas? Bukankah namanya juga imajinasi gitu? Bukankah menghayal itu bebas ya, bisa siapa aja melakukannya gitu kan? Bahkan kalau sekarang aku mau menghayal juga bisa gitu kan. Tapi kenapa ada faktor-faktor gitu yang membuat orang tuh berimajinasi masa depannya jadi terbatas? Contoh nih, misalnya aku mau ngasih pertanyaan ke teman-teman. Menurut kalian ada nggak sih alternatif lain dari transportasi masa depan itu selain autonomous vehicle? Nah, tulis di kolom komentar ya. Ini aku kasih salah satu yang imajinasi dominannya. Menurut kalian, aku ulang lagi, menurut kalian ada nggak alternatif masa depan dari transportasi itu selain autonomous vehicle? Autonomous vehicle itu apa? Itu loh, kendaraan tanpa pengemudi itu loh. Jadi nanti mobilnya gerak sendiri. Ada nggak alternatifnya? Silahkan jawab di komentar.
sering kali yang aku temukan nih kalau ngobrol sama orang-orang, karena di dunia transportasi ya, risetku tentang transportasi. Kalau aku ngobrol sama orang, sering kali mereka tuh kesusahan gitu untuk memikirkan masa depan lain untuk transportasi itu selain autonomous vehicle. Nah ini yang menarik, kenapa? Kok bisa? Kan tinggal menghayal aja, tinggal memikirkan gitu. Nah, salah satu argumen yang aku tampilkan gitu ya di paper itu adalah karena seringkali kemampuan kita mengimajinasikan masa depan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial gitu. Kita bisa ya itu sih AI-nya bawel. Jadi kita bisa yang aku temukan di lapangan kalau misalnya aku wawancara, seringkali kemampuan orang untuk mengimajinasikan masa depan itu tidak datang dari pemikiran dia sendiri gitu. Jarang banget yang datang dari pemikiran sendiri. Kalau misalnya digali lebih dalam, biasanya imajinasi masa depan mereka itu adalah hasil dari interaksi sosial yang mereka alamin. Contoh nih, di risetku aku bertanya tentang masa depan taksi online gitu ya di paper itu, dan aku ngobrol dengan berbagai stakeholder, baik itu dari pemerintahnya, dari pengemudinya, dari perusahaan aplikatornya gitu. Aku ngobrol dengan berbagai pihak, dan seringkali kemampuan berimajinasi setiap aktor nih beda-beda tergantung siapa yang mereka sering ajak ngobrol atau dengan siapa interaksi sosialnya sering dilakukan. Nah, kalau misalnya aku ngobrol dengan policy maker atau pemerintah anak muda generasi milenial gitu ya, maka aku cenderung akan mendapatkan cerita-cerita imajinasi masa depan yang jauh lebih forward looking. Jadi anak muda itu kecenderungannya punya policy maker atau pengambil keputusan yang masih muda kecenderungannya punya visi masa depan yang jauh lebih panjang. Mereka bisa ngomong masa depan transportasi online tahun 2045 seperti apa, 2050 seperti apa gitu. Sementara kalau aku ngobrol sama teman-teman pengemudi gitu ya, atau teman-teman dari komunitas, mereka justru cenderungnya memilih nggak begitu berminat gitu mendiskusikan tentang masa depan taksi online 2045, karena buat mereka masa depan yang lebih penting diomongin itu adalah masa depan yang 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, karena itu yang menurut mereka lebih berpengaruh pada keseharian mereka, aktivitas mereka, penghidupan mereka gitu. Nah ini yang menarik yang aku temukan, dan sebenarnya ini nggak hanya berlaku pada riset tentang taksi online menurutku, tapi ini sangat bisa kita jadikan salah satu diskusi kesehari-hari gitu ya, ketika kita bicara tentang imajinasi masa depan. Contoh misalnya, ya mungkin bagi teman-teman yang udah berumah tangga gitu ya, mungkin bisa juga memikirkan, pernah nggak ngomongin tentang masa depan dengan pasangan gitu, sama suami atau sama istri, pernah nggak ngomong atau mengajak suami istri itu berimajinasi kehidupan kita nanti habis pensiun gimana ya, padahal mungkin pensiunnya masih 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, atau mungkin kehidupan kita nanti setelah anak-anak kalau udah punya anak gitu ya, setelah anak-anak udah pada sekolah gimana ya gitu, atau mungkin yang belum punya anak, kehidupan kita nanti kalau setelah punya anak maunya gimana ya gitu. Nah menurutku adalah, ini teoriku ya, ini teoriku, bisa jadi aku salah, tapi berangkat dari penelitian yang aku lakukan, kita bisa ngebaca dinamika hubungan rumah tangganya sih, akan cenderungnya pasangan yang punya ide atau punya kemampuan imajinasi masa depan yang lebih jauh, dia akan cenderung lebih dominan dibandingkan dengan pasangannya yang enggak gitu. Atau sebaliknya, kalau ngomongin selain dinamika pasangan, kita juga bisa melihat jangan-jangan gitu pasangan yang
sering ngobrolin tentang masa depan, imajinasi yang sering berimajinasi tentang masa depan, tuker pikiran ya, maksudku bukan cuman mengandai-ngandai ya. Kalau ngandai-ngandai ya andai aja 1 tahun lagi kita punya duit 1 miliar, tapi habis itu udah gitu, nggak dilanjutin gimana caranya biar punya dapat 1 miliar. Menurutku itu bukan diskusi yang konstruktif, itu cuman berandai-andai aja. Tapi kan menurutku diskusi yang konstruktif tentang masa depan itu misalnya tadi kita pengen punya tabungan 1 miliar contohnya gitu. Terus habis itu apa yang bisa kita lakukan supaya punya tabungan 1 miliar. Nah itu menurutku imajinasi masa depan yang konstruktif. Nah jangan-jangan menurutku pasangan yang sering mendiskusikan mengenai imajinasi masa depan keluarga mereka seperti apa akan memiliki hubungan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pasangan yang jarang ngomongin tentang masa depan rumah tangganya. Nah itu teoriku, dan ini masih perlu diuji coba gitu ya, bener apa enggaknya. Tapi let me know kalau misalnya ada cerita-cerita, ada nggak di sini yang udah berumah tangga terus tentang sering diskusi sama pasangannya tentang masa depan, gimana rumah tangganya. Silahkan kalau ada yang mau sharing gitu ya, bisa tulis di komentar atau japri ke saya. Oke, gitu dulu ya, sedikit unek-unek tentang imajinasi masa depan. Sampai jumpa.